Selamat datang di Gelas Kosong Taiwan. Sih sama sana sih. ไม่คงตัวเราจะเชียร์บอล Laosnya siapa sih? นี่ไม่คงเจ๊ Gelas Kosong ไม่คงตัวเรา Tapi dari lagu tadi tuh, ini ternyata mau ada boxing. boxing. Nama acaranya Berani Boxing. Berani boxing. Diadakan di mana itu? Di Pandeglang. Pandeglang. Di Tapi boleh boxing. Nggak berani. Nggak berani pasti di berdua tiga. Ya, jadi ternyata mungkin ada nggak sih kayak lu ternyata pengen jadi petinju karena lu kesel gitu karena ya tadi lu mungkin ada banyak orang di lingkungan lu yang rasis sama lu, akhirnya lu belum memilih jalan itu gitu nggak sih? Jatuh anjir. Kalau gua sih ke tinju itu gua suka sama tinju karena pertama Gelas, oh gelas kosong, yeah. Gelas Kosong. Ha! Selamat datang di Gelas Kosong Taiwan. Sih sama sana sih. ไม่คงตัวเราจะเชียร์บอล Laosnya siapa sih? นี่ไม่คงเจ๊ Gelas Kosong ไม่คงตัวเรา Udah kayak yang acara sebelah tuh Metro TV Cina. Iya, Pak. 来了解美都电视台及美都新闻的22年历程。 langsung ya. Langsung. Kaget sih, kaget. Kaget ya? Kaget. Kaget, terus kaget. Harus lebih. Ini mah kalau entar sih Boy ya. Apa tuh? Tahu nggak nanti editor kita tuh apa salah anjing. Nah kita lu pasti tahu nih kalau lagu tet 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 tet. Sama lagu lu apa sih nih? Tet 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 tet. Meteor Garden dong. Kalau gua taunya nenek. Oh, nenek gua si lagunya itu mah. Apa itu anjir? Apa itu? Dari Oh, kampung. Mimi. Oh, Oh, tahu gak? Tian Mimi gua tahu. Reuni keluarga ini kayaknya anjir. Gua sering denger itu Tian Mimi itu. Tapi dari lagu tadi tuh, ini ternyata mau ada boxing. Boxing. Nama acaranya Berani Boxing. Berani boxing. Diadakan di mana itu? Di Pandeglang. Pandeglang. Di Tapi boleh boxing. Nggak berani. Nggak berani pasti di berdua tiga. Tapi kan ini acara sport show ya. Kenapa lu lebih memilih boxing? Mungkin perkenalan dulu deh, perkenalan. Gua langsung nanya inti. Perkenalan dulu deh. Ya, gua Jordan ya, Jordan Mareta Eftiansyah, gua dari Pandeglang. Gua kebetulan project leader dari acara ini. OPL, project leader. Itu singkat tuh. PL, Project Leader. Gua Jody Eyesa, biasa dipanggil Jido. Jido. Iya. Gua di sini sebagai sosial media strategis. SMS. Iya. Strategi. Anjir SMS. Lo tau gak sih kalau perusahaan-perusahaan kan nama jabatan disingkat semua tuh kan? Iya, Ya kadang-kadang nggak ngerti gitu ya. apa Human tuh. Resource ya kan HR. HR katanya. Iya, langsung Lagi. aja padahal mah ya. Tapi kok lo berarti posisinya back ya kalau main bola? Jido. Oh iya benar. Iya kan? Yang badannya gede. Back bro, badannya gede. Tapi namanya kok ada kesamaan ya? Jordan, Jude. Iya. Apa jangan-jangan Apa tuh? saudara? Saudara kalian ya? Iya, emang kita berdua di kakak sih. Oh, tinggal di? Tinggal bisa. Serius? Serius. Di mana? Gua di Pandeglang. Gua di Labuan. Loh. Gua pada rincang. Kenapa harus boxing lo? Iya, kenapa? Jadi harus boxing? kenapa boxing ya? Karena kita kan ngelihat berkaca ke era sekarang ya. Karena kan sekarang momennya itu kan lagi momennya boxing ya gitu kan. Kita kan sebenarnya nggak jauh-jauh berkiblat dari Beyond, dari HSS. Dan sebenarnya kenapa boxing?
memang terinspirasi dari orang terdekat dulu. Oke. Jadi abang gua ini kan dia sebenarnya kemarin debut di Baku Hantam. Oh jadi sempat ini taruh Iya. juga di baku hantam Di nama Baku acaranya. Hantam acaranya. Jadi waktu itu kan kita juga di sono nganter dia sama teman-teman gue juga kebetulan yang sekarang jadi tim ini di Berani Boxing. Jadi waktu itu kebetulan ngobrol sama Korudi Golden Boy kalau kalian tahu. Jadi mereka nanya, kalian dari mana sih kayak gitu kan ke abang gua kayak gitu. Dari Pandeglang kayak gitu kan. Wih, jauh banget katanya. Respect deh kalian kesini kayak gitu. Berjalannya waktu ngobrol-ngobrol ya kenapa nggak buat di Pandeglang aja gitu kan. Biar gempar nih. Apalagi kan sekarang lagi eranya kan. Ya momennya lagi pas nih. Masuk boxing dengan balutan entertain kayaknya meledak deh di Pandeglang. Awalnya dari seperti itu. Itu kan maksudnya selain satu hal ya. Yang berikutnya juga sebenarnya keresahan dari gue dan teman-teman juga. Karena kan sebenarnya kita juga kan lagi FOMO ya dengan acara boxing ini kan. Nah kita juga istilahnya mau mulai ini tapi bingung nih mulainya dari mana. Karena kan Pandeglang itu kan nggak ada wadahnya ya. Kita kan kalau misalkan ingin latihan, pengen mulai nih harus ke jauh terus nih. Ke Serang, ke Cilegon, ke Izinnya Rangkas. susah lah gitu ya. Iya, maksudnya Kesel juga gitu kan kayak anjing gue mau tanding aja gue harus ke Tangerang mau jauh banget sih Iya, gitu. iya, gitu, betul. Terus kenapa di Pandeglang nggak ada sih gitu? Nyebelin nggak sih gitu kayak gue pertama ongkos jauh kan gitu kenapa sih di Pandeglang nggak ada? Tapi gitu. lu menang nggak saat baku hantam itu? Kalah. Ya karena itu faktornya. Jadi kita nggak bisa Nah, nyalain itu dia dia. ya Benar, kan. benar. Nggak ada Karena faktor wadahnya itu. tadi. Nah, faktor itu ya berarti ya nggak Iya. apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Tapi kan kalau orang Pandeglang sopan-sopan. Jadi nonjoknya sopan. Punten. Abdi teh arek nonjok ieu mah hampura. Iya benar-benar. Samenya same. Ya ini itu sih intinya pertama dari nganter beliau gitu kan dan juga kurang wadah di Pandeglang kan. Mudah-mudahan kan dengan adanya Berani Boxing ini kan jadi tempat wadah untuk beberapa fighter yang ada di Pandeglang kayak gitu. Dan rencananya juga Berani Boxing ini nggak berhenti cuma di acara ini aja. Jadi kedepannya juga kita juga kan digayat sama investor selaku juga dewan pembina kita yaitu Korudi tadi? Bukan. Oh, bukan. Dari Dr. Jojo dan juga Mas Gugun tuh yang punya RSIA Permati Bunda. Oh. Jadi beliau ingin membuat sasana di Pandeglang ini. Jadi yang bilang tadi itu wadah. Oke. Nah, jadi kedepannya itu warga Pandeglang nggak usah lagi jauh-jauh lah keluar di Pandeglang juga ada nih. Kita ada sasana. Nanti juga kita kan di acara ini ada talent scouting juga. Jadi kedepannya Penjaringan juga berarti ya. betul. Nah, jadi kedepannya juga kita nanti para fighter yang punya potensi menjual baik itu dari skills dan juga entertain ya bakal kita rekrut kayak Berarti gitu. kayak misalnya nih, sekarang kita lihat aja yang udah-udah. Akhirnya sports show tadi menjadi entertain yang akhirnya timbulnya adalah ini settingan nggak ya? Ini gimmick doang nggak ya? Karena kan balik lagi ya, entertain sama sports show itu menurut gua agak berbeda ya. Ya, betul. Jadi ya sports show itu kan bener-bener lu harus prepare, lu harus latihan. Sedangkan kalau entertain itu kan ya hanya gimmick, yang penting lu banyak yang nonton selesai. Nah, lu gimana tuh cara memadukan itu tuh? Kembali lagi ya namanya kita mau bikin sports show kan berarti harus ada sesuatu yang dijual kan. Nah, kita paduinnya ya dengan kalau misalnya kayak acara-acara yang lain juga mereka kan tetap ada provide-nya juga gitu, yang amatirnya juga mereka dipisah gitu. Nah, mereka tuh biasanya diseling-seling gitu. Oh, tetap ada yang memang pro-nya, Iya. tapi juga ada yang entertain-nya Iya, dalam satu betul. hari itu. Dalam satu hari itu. Jadi berapa match gitu. Iya, Oh, dia I selingannya see. itu kayak kemarin tuh apa namanya? Yang HSS sebelum apa? Siapa tuh? Chef Arnold Chef ya Arnold. sama Code Blue kan Ah, sebelumnya. iya, betul. Sebelumnya ada Yang fighter-fighter pro-nya yang dulu. lain juga gitu. Oh, tapi yang benar-benar di hype-innya itu adalah yang Chef Iya, Arnold Chef itu. Arnold. Iya, iya. Karena balik lagi kan kalau misalkan kita pure dari acara sport show-nya ini sebenarnya kan Pandeglang itu terakhir itu tahun 87. Buset, Nah. belum lahir. Nah, itu Kok lu bisa kan. tahu? Ya kita Kan ada ngobrol. Wikipedia gitu. juga. Nah, Oh, Wikipedia. benar. Iya, benar. Wikipedia. Cedras ya, iya. Maksud gua kalau misalkan memang kita berangkat dari sport show aja tok tanpa balutan entertain, ya boxing nggak bakalan seperti sekarang kayak gitu kan. Makanya mumpung ada era ini kan kita juga
membangkitkan lagi lah gairah boxing di Pandeglang kayak gitu kan. Sebenarnya boxing di Pandeglang itu kan hampir nyaris redup kayak gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya acara Berani Boxing ini gairahnya ada lagi nih gitu. Maksudnya Pandeglang yang tadinya bibit-bibitnya itu sebenarnya banyak, karenanya nggak ada wadah, jadi waduh gimana nih gua gitu. Jadi gua tuh pengen mengurangi juga yang namanya ribut-ribut di jalan gitu. Emang banyak ya? Wah banyak dong. Banyak, Bro. Kayak Ya orang. masa bak gitu? Ya banyak. Bak-bak Apalagi kan juga daerah-daerah Balik dong. bak-bak juga ya. Iya, Balik banyak ya. dong. Banyak. Oh, banyak Iya, ya? banyak. Jadi daripada lu ribut di jalan, yang menang lu bayarin yang kalah rumah sakit, yang kalah bonyok. Mendingan kenapa nggak kita legalin? Oh iya, karena ada pepatah orang tua dulu ngomong begini. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu dia. berantem. Tapi Itu sekarang berantem. malah dijadikan entertain ya. Ya kenapa enggak gitu? Oh, Jadi berarti nggak ada yang jadi arang, nggak ada yang jadi abu. Iya, sama-sama menang dong. Ibaratnya kalau kayak gitu. Lu Kalau kalah. entertain menang dua-duanya. Iya. Kalah tetap dapat duit. Berarti nggak mereka ngomong apa? Ngerti? Hebat lu bisa ngerti. Pepatah ini masalahnya. Pepatahnya. Iya, pepatahnya. Pepatahnya iya. Cuma setelahnya itu loh, kata gua apa sih ngomong apa ini? Berdua nih. Pepatah. Iya kan tua dulu ini, orang dulu tuh sebenarnya dulu ngecegah kita supaya jangan berantem. Jangan berantem. Ya kan? Ah, Dia bilang betul. menang jadi arang, kalah jadi abu. Iya, betul. Rugi, betul. Tapi kan Berani Boxing ini malah nyuruh orang buat berantem. Oke. Iya kan? Nah, lu baru ngerti tuh. Tadi lu ngomong banyak baru ngerti. Bukan, maksudnya Gimana sih? nggak nyuruh orang berantem juga sih gitu. Tapi lu berantem yang legal. Nah, itu maksudnya. jadi sama-sama menang gitu. Sama-sama menang. Oh, Jadi iya. lu dapet ilmunya juga gitu Iya. kan. Terus Dapet lagi experience-nya juga. kan. Iya. Nah, pertama itu terus gua juga pengen nggak cuma di Pandeglang aja sih. Jadi nextnya itu gue pengen kayak misalnya mungkin di Anyer, di Carita. Oh bisa mobile. Bisa mobile. Jadi Iya, iya. gua tuh pengen bikin Pandeglang tuh jadi contohnya dulu gitu. Oke. Pandeglang bisa loh, kita berantem punya masalah berantem di ring, beres di ring, di luar nggak ada lagi ribut-ribut gitu. Jadi semua beres di ring gitu. Jangan kita di ring berantem beres di luar bacok-bacok. Iya. Kan Enggak, tapi lucu dong. yang berantem fight ini apakah memang dia punya masalah atau memang hanya fight biasa aja gitu? Jadi gini ya, gue pun berangkat dari obrolan yang tadi di Baku Hantam itu balik ke Pandeglang. Gue kira Pandeglang itu bukan daerah yang penuh dengan olahraga combat kayak gitu. Bahkan Oke. awalnya kayak ya udahlah kita buat aja nih acara. Kayaknya juga nggak ada istilahnya yang ditetuakan gitu kan ya di Pandeglang. Combat apa sih combat? Combat itu olahraga tarung. Oh berarti kalau Mortal Kombat Nah itu Itu tarung. tarung. Mortal itu Mereka kan bertarung bukan diskusi itu. Kalau lu main kan. Coba kalau ketemu musuh. Kunglau nih, kunglau. Berantem nggak? Kunglau nih, kunglau. Jadi gini bro, nggak ada kan? Langsung berantem pasti kan? Sub-Zero nggak ada tuh. Nggak ada. Ada. Berantem semuanya kan? Iya tadi lu Oh iya. di Pandeglang ada ketika combat sejarah. ketika kita open regis nih ya, ketika kita udah selesai ngeinfoin gitu kan istilahnya kita nge-up flyer tentang Berani Boxing ini, gua kira ya udah gitu semuanya amatir aja nih. Memang amatir ya, maksudnya yang nggak ada basic. Ternyata ketika kita up Google Form untuk para fighter kita registrasi, ternyata memang semua yang daftar itu rata-rata punya basic dan mereka punya campnya sendiri di Pandeglang. Oh sebenarnya ada, baru ketahuan. Iya, Betul, iya, iya, tapi memang sarananya itu terbatas. Nah, mereka latihan istilahnya seadanya, ring nggak ada, samsak istilahnya ada mungkin cuman Padahal tiap daerah ada loh samsak. Apa tuh? Itu samsat kan maksudnya. Samsat. Terima Samsat. kasih, Samsat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas, kerjaan lu capek juga ya? Iya. Makanya harus jangkokin terus. sapu. Banyak kerja harus capek mas. Ya, baik lagi ya itu ternyata memang penggiat olahraga combat di Pandeglang itu ya namanya juga kan kita tanah Jawara ya. Ya. Nah, ternyata memang semasif itu dan rata-rata kita pun ketika untuk seleksi para fighter itu ketika shadow-nya mereka, ketika praktis tandem latihan gitu mereka sama itu ya sama tandemnya mereka ada basicnya semuanya. Rata-rata pada latihan dan mungkin dengan adanya acara kita di antara mereka kayak wah ini saatnya nih gua untuk show off nih iya, skill iya. gue yang selama ini gue cuman latihan nih gue bisa dituangkan di sini tadi makanya bukannya kita ngeberantemin malah kita mewadahi. Oke. Iya kan, gitu. Iya yang tadinya mungkin kan
apa namanya nggak ada wasit, nggak ada rules, bahkan lu pakai sajam aja boleh ya kan. Bahkan akhirnya bisa menimbulkan kematian dengan adanya ini kan Konyol akhirnya. ya, betul Iya, ya. iya, Lagi marak lagi itu ya. Iya. Kadang-kadang gitu. Gue lihat muka dia bukannya nyinyir banget. Lagi marah. Enggak, bukannya nyinyir banget ya. Ini ya. Sebel soalnya gua Iya, sama yang iya, kayak emang. gitu. Sebel. Habis ya. Terus soal safety nih. Ya kan? Seberapa aman sih? Jelas. Aman banget. Ya, tadi aja investor dari rumah sakit loh. Nah, itu Dr. dia. Jo ya? Sama Iya. rumah sakit apa? Iya, Mas Guntur dia. Iya, Mas Guntur. Iya, dari RSCA Permata Ibunda. Iya. Ada cerita unik ya. Kemarin kan Udah ceritanya. gak unik aus lu ya. Awas kalau kagak unik. Kalau gini mah nggak unik. Nggak unik. Oke, gitu Cuma dong. menarik. Oke, menarik. Ya, ini cuma menarik. Jadi kemarin ketika ngurusin legalisasi ke Pertina Pusat ya, ke Pak Ferry itu. Pertina apa tuh panjangnya? Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Indonesia Oke. ya. Jadi kemarin kita ke Pertina, mereka ngomong yang kalian udah lakukan sampai sejauh mana sih? Kita paparan lah tentang kegiatan kita seperti apa. Tapi yang bikin bingungnya itu kenapa ini nggak ngomongin masalah keselamatan nih beliau. Ternyata di akhir dia buka plot twist. Maaf ya, saya nggak ngomongin keselamatan, saya udah percaya. Soalnya yang bikinnya aja ya dari dokter. Nah, gitu. Rumah sakit kan kita investornya kayak gitu. Iya. Ya, istilahnya kalau keselamatan insya Allah kayak Aman. gitu. Bahkan sebelum fight aja kemarin kita udah ngelakuin medical check up dan medical check upnya sampai dites darah, Oke. sampai dicek sama dokter juga kan gitu. Jadi kita tuh untuk safety pengen bener-bener se-safety mungkin gitu. Kalau bisa zero accident gitu kan. Nah, tapi kan Bos walaupun dokter itu kan penanganannya pasca. Iya. Pas saat terjadi fight-nya itu seberapa safety-nya gitu. Nah, Oke. dari situ kita tuh udah kerja sama RSCA Permata Ibunda juga. Dia bakal nyiapin dokter. Nyiapkan. Orang Labuan, Wajar. Punten. Hade. Besok. Benar, iya. Jadi kita nyiapin sekarang. Hade naon ge hade sok. Nah, rekamanna telah hayu we urang. Jadi kalau untuk nanti di acara ada dokter, kita juga udah siap ambulan juga dan insya Allah dokternya itu udah Standby di sana. Standby. Tapi pakai ini nggak sih helm guard, body protector? Kita juga masalah itu kan maksudnya secara fundamentalnya ya. Nah, kita berbicara teknis di atas ring, kita kerjasama dengan salah satu brand yaitu Hook Fightwear. Mereka support berupa equipment pertandingan kita. kasih tepuk tangan dulu dong buat Woi. Thank you. Keren. Keren, apalagi kalau masuk geko keren. Mantap lah. Saya rela dipukul orang asal pakai sarung tinju hook. Serius, boleh. Serius. Oh, mau mukul. Gua serius aja. Tapi jangan bales ya. Aman yang. Gua yang penting jangan bales. Tapi sarung tinjunya hook. Boleh, hook keren. Hook Fightwear. Hook iya. Fightwear masuk ya. Masuk, ya, harus masuk dulu ya. Kan? Jadi kita disupport sama beliau sama Hook Fightwear itu. Iya, apa aja itu? Berupa Helm? headguard, Helm guard. kita glove dan juga groin shield. Groin guard. Ya. Pelindung apa tuh? Pelindung. Titid gitu. Oh, itu titid ya. iya. Oh, itu bukan dick shield namanya, bukan. Diksi. Bagus. Bukan. Itu bukan. Bukan. Selain itu, pra-nya juga ada ini pasti dong. Kan safety itu nggak cuma berbicara pasca setelah ketonjok dong. Pasti kan pra-nya tuh ada latihan misalnya. Jadi biar kalaupun ada cedera nggak terlalu parah atau ada itu nggak? Nah, kita jadi di acara ini kan maksudnya ini kan banyak amatirnya ya. Maksudnya kan bener yang bukan orang yang beneran terlatih, hanya mungkin mayoritas, cuma ada beberapa yang nggak terlatih sama coach gitu, yang nggak ada coaching kliniknya kayak istilahnya. Nah, jadi yang vital dari acara ini sebenarnya dari wasit. Nah, kita kemarin udah dapat arahan dari Pertina juga. Jadi untuk legalitas dari sertifikasi wasitnya ini dari nasional. Jadi ketika pertandingan nanti yang menjadi momok itu si wasitnya ini. Jorok ngomongnya. Mau gua potong. Gua dia antem dulu. Iya lagi. Jorok. Bener lagi. Yang sering disorot, diganti kan. Yang sering disorot itu kan Itu benar, bagus. Nah, jadi kan ketika fighter nanti istilahnya keadaannya dia kuat atau enggak ketika kena pukulan,
Nah, jadi biasanya kalau misalkan di laga-laga yang resmi itu pelatihnya. Dia lempar handuk. Nah, begitu. Oh, itu kodenya. Kodenya. Oh. Dia lempar handuk berarti tandanya fighternya ditarik ya. Dan itu wasit udah akan mengatakan bahwa Langsung, pemenangnya si ini. Oh, Kalau lempar handuk, Iya. kalau lempar pantun. cakep. Pelatihnya pergi ke pasar. Iya. Entertainment banget itu ya. Wasitnya malang tinggi. Iya. Jadi kan karena ini kan rata-rata cornernya ini kan teman sendiri ya, bahwa dari tongkrongan dia mungkin kan nggak tahu nih kondisi si fighternya kayak gimana, asal pokoknya abis ini lawan lu kan kayak gitu. Nah, yang tahu kondisi sebenarnya itu makanya kita dari wasit. Nah, jadi ketika wasit yang memang udah goyang dia, kita hitung 10 Bukan detik. wasitnya, fighter. Oh, fighternya. Iya. Ketika fighternya Goyang. asik mungkin asik. Wasitnya kenapa goyang? Denger Denny Caknan. Pantesan kamu goyang. Jadi ketika fighternya dia udah nggak oke, ya wasit langsung stop kayak gitu. Walaupun fighternya kekeh, gue masih bisa nih, gue masih enggak. bisa. Enggak. Bisa. Karena kita kan maksudnya acara goals ini itu yang terpenting itu zero accident. Kayak gitu. Ini kan karena perdana kan. Kita juga nggak mau istilahnya terjadi sesuatu kepada fighter. Sampai saat ini udah berapa tiket yang terjual? Keren banget buat lu semua yang udah partisipasi buat acara ini, keren banget. Presale pertama kita buka di 100 tiket itu kurang dari 1 jam, bahkan 30 menit itu 30 menit, sold out. 29 menit ya. Dengan harga tiket Yang pertama 25.000 kita di presale pertama, dan kita rencananya itu memang agendanya presale pertama itu kita 1 minggu karena kita ngelihat mungkin nggak sih Pandeglang bakal serame yang lain gitu kan, karena memang momennya pas banget nih buat masuk. Baru kita share flyer buat presale 1 langsung sold out di 30 menit. Untuk besoknya kita pasang lagi 100 presale di presale 2, 100 tiket sold out juga. Jadi kita Udah sold. sold. total 200 orang Bisa berarti. nonton lagi nih berarti nih. Ada OTS. Jadi buat lu yang nggak kebagian bisa banget 29 Juni nanti ke Josh Brother aja kita sediain tiket OTS. Kayak gitu. Berapa harganya? Masih rahasia? Masih rahasia kali ya? Oh, masih rahasia. Oke, Nanti oke. ya. Pokoknya 2 miliar, datang 2 miliar. aja belum. 2 miliar, 2 miliar dikasih tahu. 2 miliar. Pengennya mah 271 triliun. Triliun. Iya, triliun ya. Ganti. Ganti. Udah sold out. Jadi sorry banget buat yang nggak kebagian. Mungkin volume 2 OTS kok masih bisa. Masih bisa Masih OTS. bisa. Cuman kalau misalkan ingin yang lebih murah lagi, makanya harus lebih gesit tangannya kayak gitu. Oh iya, harus cepet main tangannya. cepet. Ada live IG gitu nggak YouTube? Oh iya, kita juga selain ngadain offline di Josh Brother, kita juga live YouTube di Tanwirul Jojo. Nah, Di YouTube-nya Tanwirul YouTube-nya Jojo. Tanwirul Jojo. Oh, Jadi YouTube-nya dia. bisa disaksikan di YouTube-nya Tanwirul Jojo. Kita ada sesi Apa sih? Agree or disagree? agree or disagree yang pertama. Setuju atau tidak setuju? Hubungan seks itu bisa memperkuat stamina. Siapa dulu nih? Lu aja kalian, gue takut dimarahin nyokap. Itu ini kan, maksudnya ada sex edukasinya education-nya, kan. iya, betul. Karena gue abis nonton anime Baki. Oh iya, benar, tahu. ya, benar. Nah, gua emang bisa otaknya nonton mesum Baki. aja dia mah. Enggak serius, jadi Baki itu Dia jadi jago loh ributnya. dia abis begitu langsung strong. Lu tahu nonton ya? Maksudnya apa itu bener atau enggak gitu? Bukan makan bayam yang bikin strong tuh. Popeye. Iya kan? Pelau. Tet, Oh, tadi tet, serius. tet. Oh, gua. Gimana sih? Jadi kalah. Jadi kalah. Jadi kalah. Gimana? Pokoknya aku kalah. Kenapa jadi kalah? Kebanyakan kepukul. Benar-benar. Setuju nggak? Kalau banyak fighter ya, kayaknya sih gue nggak setuju ya. Oh nggak setuju. Nggak setuju. Ini kenapa? Soalnya banyak fighter bilang malah kalau misalnya, tapi itu objektif ya. Ada fighter yang bilang lu simpen sampai hari pertandingan. Jadi Oke. ada hasrat yang dipendem, ntar lu bisa keluarin di atas ring. Dikeluarin di atas. Sering. Sering banget. Jadi itu makanya. Kelimbak. Belum.
Lu sama ini kayak gitu? Enggak, Yang bersih-bersih Rik. Ini lengket apaan ya anjing. Enggak. Gue gak nyangka demi. Beres pertandingan tuh bau pandan. Apaan? Pandan. Lu berarti gak setuju ya? Gak setuju. Karena ada bilang tadi di lapangan lu simpen hasrat tuh buat Iya, dampesin jadi diluapin gitu. ring. Jadi ada emosinya gitu kan. Oh. Tapi ada juga. Emosi deh bangsat belum. Itu dia. Kenapa jadi kalah? Tapi Mike Tyson malah dia sebelum tanding malah harus gini dulu di ruang ganti baju. Jadi itu persepsi apa namanya? Objektif juga sih. Iya, tapi kalau menurut lu mah nggak setuju. Nggak setuju. Kalau lu, iya. Soalnya kayak Lu nggak begitu. enggak, gua alim, enggak ngerti. Iya, kalau punya istri mah begitu ya. Gue bilangin mama lu. Cepu ya nggak seru ya? Cepu ya? Dicepuin. Iya, cepu parah nih. Iya benar. Ya, kalau lu setuju nggak? Kalau gue sih Ah, gua bilang mama lu. jangan lah lu. Enggak, dia mah aman, nggak pernah nih. Lu bukan petinju kan? Gue bukan petinju jadi. Ya aman, lu yang petinju. Ya kalau misalkan secara logika sih kayaknya ya bisa sih karena itu kan olahraga ya. Sampai gue pernah denger tuh di Swedia ya pernah ada bakal dilegalin untuk jadi olahraga. Karena itu kan bentuknya privasi makanya nggak jadi. Makanya menurut gue sih kayaknya ya bisa sih. Oh, jadi Setuju bahasa ya. itu bisa Oh, jadi lu menambah sekarang kontra stamina. sama gua. Iya. Iya, harus kontra dong. Tonjok kata gua mah. Nalunjak sih ya. Ih, cek aing ge. Anak-anak kata nurut sih. Goblok dia mah. Kalongpong. Iya. Gue setuju. Setuju. Gua sih enggak. Oke. Saya tidak setuju kalau apa sih namanya? Fighter tinju itu pasti dari dulunya sering berantem. Waduh berat nih. Kan harus berat gua mah kalau nanya tuh. Bener aja. Iya kan? Jam berapa nih ya? Jam berapa coba? Udah malam. Udah malam. Jam Soalnya malam yang sih, yang di podcastnya si Ari Kriting tuh siapa tuh namanya? Adrian Mateis. Nah itu kan emang dari ininya kan Iya. dia suka berantem kan hitungannya gitu ya. Tapi ada cerita juga tahu Elias Pical kan? Gimana tuh dia? Oh, Oke. Elias Pical. Elias Pical ya. Elias Pical kan dia itu dilihat sama omnya ya. Gara-gara berantem sama ininya sama temennya. Dia lawan 4 orang apa 5 orang gitu. Oke. Dilihat sama omnya, wah ini orang bisa berantem gitu. Tapi sedangkan sama orang tuanya dia nggak boleh suruh berantem dan itu kayak apa namanya nggak kontra kan gitu. Jadi antara dia sering berantem apa nggak berantem juga gitu kan. Oh, jadi nggak tahu lo, makanya berat tadi jawab. Berat ya, pertanyaan gua soalnya ada yang emang tadinya dia cuman apa suka tinju aja, ada juga yang apa emang basicnya dia tukang berantem tapi pas naik ke ring abis gitu kan, ada juga. Soalnya di tinju itu nggak cuma mental aja nggak cukup, Fisik. teknik. Oh, banyak. Iya, jadi banyak banget gitu, makanya kayak kalau misalnya dibilang harus Lagi dia aja gitu, banyak. Ya gua banyak aja ya. Apaan sih? gitu sih, jadi kayak setuju apa ya, berat juga gitu. Ada yang emang dari tukang berantem berhasil, ada yang nggak dari tukang berantem juga berhasil gitu. Tapi kalau dari elunya lah, maksudnya yang dari Ya, lu aslinya sendiri, suka berantem apa suka enggak? berantem atau enggak? Gua enggak. Oh, berarti enggak setuju Kentut ya. anjir. Gua nggak suka berantem, gua pis orangnya. Tai. Enggak, dia dulu kentut itu. Alah kentut aja. Lu kentut ya? Kentut. Enggak, Emang dia suka berantem? dia- Sepengetahuan lu? Dia suka berantem anjir. Lu nggak ngaku aja lu. Iya, Gua percaya sama dia. damai. Iya, gua percaya di lu juga deh. Berantem berarti. Berantem Ceritain ya? dong satu pengalaman Atau pengalaman berantem. berantem dia yang parah gitu, pulang-pulang bonyok gitu. Enggak. Dulunya dia mirip lu banget kan? Gara-gara berantem jadi begini kan? Iya, Kayak langsung beda gitu, berubah mukanya. Ya dia sering berantem lah pokoknya. Sering berantem. Sering berantem. Setahu gua ya. Iya, setahu Enggak, gua dia. sebenarnya gua bukan sering berantem, karena gua Cina. Gua sering Oh, dipalakin. sering dipalakin. Itu. Jadi gua nggak berantem, gua tuh sebenarnya pengen menghindari, cuman ya karena emang gua Cina, gua sering dipalakin, ya capek sehari. 2000 juga berasa. Nangis, dibilang Cina. Nangis. Dibilang Cina sama Cina, nanti. Iya. Nangis dia langsung gini. tapi emang tahu Sedih. terakhir
Aduh iya lagi. Jadi terakhir dia berantem juga karena ini cerita sedih ya. Rumah nenek gue itu dilemparin terus sama batu sama warga-warga lokal. Dilemparin tuk aja karena mungkin beda ya etnisnya ya, rasis gitu kan. Mungkin dia juga nggak terima gitu kan, keluarga gue nih anjing banget lu kan. Oh itu Lemparin terjadi ya? Iya. Gue kira cuma di film-film. Ternyata di real terjadi ya? Ada Masih loh. ada orang serasis itu ya? Masih Banyak. ada. Tapi sekarang udah enggak. Baru kemarin. Baru kemarin. Enggak kemarin juga sih, Kak. Bohong. 2023. Sudah jelas banget. Lagi sedih jadi bohong. Tapi nggak jauh kan, belum lama ini. Enggak, akhir tahun kemarin lah. Oh. Iya. Kalau Imlek berarti lu masih suka ada lampion-lampion gitu nggak? Enggak, kita kalau gua sih ke Jakarta. Kalau gue udah nggak boleh. Kenapa? Soalnya dia ikut nyokap. Maksudnya? Kalau Iya, nyokap Muslim. tuh Lu emang nggak muslim? Muslim juga. Muslim juga. Sebenarnya ini kan budaya ya kalau Budaya. Iya. Budaya. Itu kan lebarannya Islam gitu. Lebarannya Islam, lebarannya Cina gitu kan. Cuman ya memang ada beberapa kondisi yang nggak bisa aja. Jadi dia mah biasanya mah karena nurut sama orang tua aja, udah Udah biasanya lu nggak usah aja. kesana lah, ngapain gitu ya? Iya. Udah Islam Udah ini nurut gitu aja. ya. Kalau gua kan ngiblatnya ke Wiz Khalifa. Edit dong, editor. Tapi marga kalian apa? Tan sih. Tan. Padahal pengennya uang dari nenek. Lo mancing gua kan. Gak bakal gua keluarin. Uang kok. Enggak, itu udah gak sambut. Enggak. Oh, Tan sama Wong Tan lah ya. Tan. Ini keluar dari boxing karena menarik nih. Menurut lu seberapa sedih sih dari jadi apa sih minoritas ya? Iya. Kalau buat sekarang sih enggak. Nangis lagi. Nangis lagi. Oh, dilus. Tadi suruh rangkul nggak mau, sekarang ngelus. Iya, gue sumpah jijik banget kayak gini. Iya lagi. Enak banget gue. Kalau sekarang masih mending mungkin ya. Cuman kalau misalnya dulu ya berasa banget. Kayak Gue boleh cerita nggak sih? Boleh. Jadi belum. sorry. Jadi ada teman gue ya, namanya Ken Samuel Purwanto. Nah itu, bolehlah nama lengkapnya. Dia itu tinggal, gue tuh sama dia dulu satu SMA di. Dia sekarang kuliah di Atmajaya, udah lulus juga dia. Waktu itu gue ke kosan dia di Jakarta, waktu itu di Sudirman. Gue waktu itu ngobrol lah sama dia. Akhirnya dia confess ke gue bahwasannya bukan tempat yang, ini dikat aja kali ya. Maksudnya bukan tempat yang ramah untuk kita mayoritas. Sebenarnya gue tuh minoritas ya. Gue tuh benci banget sebenarnya buat tinggal lagi di daerah gue. Dia kan Kristen kebetulan, dia udah Cina Kristen lagi. Paket lengkap. Dia sampai diginin, "Wih Ken, kok Tuhan lu dipaku sih?" katanya. Maksud gue nggak perlu sampai segitunya. Gitu. Ternyata yang dia ketawa-ketawa gue lihat dibicarain gitu sama temen gue, ternyata dia menyimpan luka yang dalam kayak gitu, kayak anjing banget gitu. Lu tuh norak, katrok. Gue tuh selama ini tuh gue mendem, gue sakit kayak gitu. Dia beneran nyimpen itu sampai sekarang. Dia ibaratnya pulang tuh malas gitu, karena dia malas. Bahkan dia si Ken ini awalnya dia gua kira dia tuh agak banci ya. Ternyata bukan kayak gitu, karena dia nggak suka bergaul sama cowok yang di daerah gua. Karena agak kayak gitu, agak rasis kayak gitu. Masih banyak ya ternyata ya. Jadi apa sih gitu? di terakhir kemarin yang tadi diobrolin tuh, yang gue dibilang berantem ya, padahal nggak berantem gua. Gue nggak berantem. Bagi lu mah nonjok sama orang pisang nggak berantem bagi dia mah. Kalau bagi kita mah ya, bagi kita tuh kayak apa lo itu aja udah berantem dianggap ya. Bagi dia biasa aja, sehari-hari itu mah. Jadi kalau ada kejadian tuh pas gue itu dibawa ke desa. Ini lagunya sedih nggak sih nanti? Iya, sedih ya. Jadi hitam putih ya? Hitam putih ya. Jadi hitam putih. Jadi ada kumpulan warga tuh. Lagu Mr. Bean nggak sedih. Gitu. Ini apa sih? Gue nggak Gue gue tahu, tapi gue nggak tahu lagu itu. Pas jatuh dulu kan yang pas jatuh iya kan itu lagu ya. itu langsung kan. Iya. Lanjut. Tayangin.
Lanjut. Jadi itu tuh di luar kantor desa tuh sampai pada bilang, walah itu mah Cina, kerbek Cina mah. Gila. Emang apa salah ya sih Cina? Emang gue mau jadi Cina? Kan gue dilahirin Cina. Iya, betul. Lu nangis lagi. Iya, jadi ternyata mungkin ada nggak sih kayak lu ternyata pengen jadi petinju karena lu kesel gitu karena ya tadi lu mungkin ada banyak orang di lingkungan lu yang rasis sama lu. Akhirnya lu belum memilih jalan itu gitu nggak sih? Jatuh anjir. Kalau gue sih ke tinju itu gue suka sama tinju karena pertama itu bentuk itu juga bisa jadi apa pelampiasan juga kayak gue benci sama apa sekitar gue tapi gue kalau ninjuin orang nih masuk penjara gue gitu kan. Oh iya, lebih baik yang legalnya gitu. Yang legal gitu. Terus dan gue orangnya suka olahraga juga gitu. Terus ya udahlah emang jalannya tinju gitu kali. Tapi yang keren adalah dari latar belakang itu tetap mau naikin daerahnya itu keren banget. Iya, gokil. Thank you. Ya kan, karena tadi kan dengan adanya tinju ini akan berkembang, nanti mungkin atlet juga akan punya prestasi. Bahkan gue pengennya daerah gue itu Labuan Carita terutama, gue pengen ngangkat daerah itu. Keren. Berat, bro. Soalnya kenapa? Berat. Berapa kilo itu? Nggak bisa. Labuan Carita lu gini. Nah, ini angkat, ini kan Labuan Carita gua lempar ke kota Serang. Jadi tengah-tengah Serang ada Labuan. Tapi emang bener-bener itu cita-cita gue sih kayak gue pengen kayak tempat tinggal gue tuh dikenal gitu sama orang kayak nggak cuma kota-kota terus jadi tempat lahir gue juga harus dipandang gitu loh sama orang kita tuh harus ambil peran juga gitu di kota gitu. Iya. Berat. Maksud lu apa sih? Berat. Tapi bakal ada ini nggak sih volume 2, volume 3, 4, 5, 6 nih ke depannya? Dia nggak mau jawab rahasia. Oh, rahasia. Tapi kalau pertanyaan gua, kalau ada di Serang mau bikin, siap bantuin apa enggak? Let's go. Kenapa enggak? Gua kira rahasia juga. Iya. Pokoknya kita bakal ada volume 2. Tunggu aja. Jadi garasi ya. Garasi. Tapi segala bentuk konsep acara baik apapun itu kita masih rahasia. Pokoknya lebih gila daripada yang volume 1. Oke lah, intinya lo berdua menurut gua keren banget dengan latar belakang begitu tapi masih mau majuin daerahnya itu nggak semua orang mau. Karena kebanyakan udah cabut gitu kan. Kecewa. Kemana tadi? Kecewa. Jauh juga. Emang di mana itu kecewa? Lo nggak tahu daerah sewa nggak tahu lo? Nggak tahu gua. Sama. Tapi jauh tuh ya. Jauh aja udah. Harus pakai helm 2 berarti. Harus pakai helm 3. Tiga. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan helm harus 2 aja, nggak boleh untuk 3. Ya sukses lah untuk acaranya. Ya, Tanggal berapa? Tanggal 29 Juni di Jos Brother. Jam mulai abis asar yaitu 15.30 kita udah Open gate. Pokoknya jangan lupa kalian datang 29 Juni di Jos Brothers dari jam 15.30 sampai selesai. Yang udah beli tiket datang. Yang udah beli tiket kan ada OTS. Ada OTS juga. Kalau nggak kebagian OTS di YouTube. Di YouTube, buka YouTube. Kan. Tetap datang ke Jos Brother tapi nontonnya di YouTube. kasihan. Dia main di depan ya. Nggak bisa masuk. Terus dia kayak, lah sama. Oh ini yang di TV nih. Bener. Emang match pertama jam berapa mulai? Kita rencananya kita sambutan dulu jelas. Oh. Mungkin kita mulai di 4:30 kali untuk fight 4:30. pertama. Oke, terima kasih buat Bang Jido. dan Bang Jordan. Oke. Yes, Terima kasih Bang Jordan dan Bang Jido. Thank you juga. Bang Kotan. Bang Tua ya. Benar. Bang Puriang. Ya, thank you juga semuanya. Thank you. Kita punya jargon pas closing sama kayak awal ketika kita bilang gelas kosong. Tangan begini. Oke. Tapi untuk acara lu punya tagline nggak? Ada. Apa? Let's be the champ. Oh, gini doang. Oke. Let's be the Let's be gini the doang. champ. Bebas sih, yang penting ada yang kayak gitu. Let's be the champ. Itunya depannya apa? Berani box. Oke, berarti gue bilang berani boxing, let's be the champ, baru gelas kosong, Iya. Oke. Oke ya. Benar. Terima kasih, kita closing aja. Berani boxing, Let's be the champ. gelas kosong, Thank you abang-abang.